terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Bersama petugas, warga bahu-membahu berupaya memadamkan kobaran api yang membakar warung dan 6 rumah kontrakan di Semangan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat malam. Api cepat membesar lantaran warung juga menjual BBM eceran. Akibat adanya BBM, petugas melakukan pemadaman juga menggunakan air busa. Menurut saksi, kebakaran diduga akibat ulah seorang bocah bermain korek api saat pemilik warung mengisi BBM pada motor pelanggan. Dalam hitungan detik, api menyambar membakar hampir seluruh isi warung, serta 6 rumah kontrakan yang ada di dekatnya. Bahwa dia itu lagi ngisi bensin. Bensin itu kan tumpah. Sama anak kecil yang nongkrong itu, ini saya bakar om ya, gitu. Dikirain dibakar itu nggak nyala, tapi nyala kan gitu kan. Di sampingnya itu kan ada bensin berbotol-botol kan. 9 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi antara keluarga korban mutilasi yang didukung oleh ratusan orang dengan aparat kepolisian di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Aksi saling dorong ini terjadi karena pihak pengadilan dinilai tidak memberitahu pihak keluarga korban bahwa sidang akan digelar hari ini. Bahkan, keluarga korban memaksa masuk ke dalam ruang sidang, namun agenda sidang pembunuhan yang disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana sudah selesai digelar. Sehingga pihak keluarga korban tidak mengetahui jalannya proses persidangan. Pihak keluarga korban kecewa dengan ulah dari majelis hakim yang tidak memberitahu agenda sidang tersebut. Itu sidang keterangan saksi dan yang akan datang akan keterangan saksi selanjutnya. Enggak, jadi pihak keluarga tidak mengetahui proses sidang tadi ya? Jadi mereka datang itu tidak lama langsung selesai, jadi tidak mengikuti persidangan dari awal, itu yang mereka kecewakan makanya. Sementara itu pihak keluarga menuntut sidang selanjutnya untuk digelar secara terbuka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Satu dari 4 pelaku perampokan babak belur usai tertangkap dan diamuk warga. Ia di depan sebuah bengkel di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok. Saat beraksi, pelaku menggunakan modus mengikuti pelaku yang menarik uang tunai di sebuah bank lalu mengempeskan ban mobil korban dan berharap pelaku berhenti di pinggir jalan. Di luar dugaan pelaku, korban ternyata memilih untuk berhenti di sebuah bengkel ban. Kesadaran warga yang curiga terhadap gerak-gerik pelaku membuat aksi pelaku gagal total. 2 orang pelaku berhasil ditangkap setelah terlibat pergulatan dengan warga, sementara 2 lainnya melarikan diri. Dia buka mobil gitu kan, buka pintu mobil, langsung dijamret tuh tasnya dari dalam mobil gitu kan. Teriak-teriak, ya saya sempat bergelut di situ sama salah satu perampoknya, kena sama saya berdua kan. Singkat cerita, akhirnya yang bawa itu kabur, yang bawa ini itu, yang bawa tas duitnya gitu kan. Kabur, ketemu. Dia bawa motor juga kan, akhirnya dia ada kecelakaan, nabrak apalah di situ kata yang ibu-ibu sih keterangannya. Nah duitnya itu aut-autan tuh di pertigaan Curug Topik situ, aut-autan ketemu warga, ya dia akhirnya dipukulin juga masa warga. Selain itu, uang korban yang sempat tercecer di jalan sempat dibawa pelaku juga berhasil diselamatkan. Saat ini kedua pelaku telah diserahkan ke Mapolsek Bojongsari. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Terjebak di lantai 4, seorang nenek tewas dalam kebakaran rusun Klender, Durensawit, Jakarta Timur.
hati Ibunda Misri Puspitasari setelah sang putri ditetapkan jadi tersangka tewasnya Brigadir Nur Hadi. Orang tua siswa nekat ukur jarak rumah dengan sekolah karena anak ditolak masuk akibat sistem zonasi. Ya, halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Ayu Siang kali ini kami awali dari kebakaran Rusun Klender, Jakarta yang menewaskan seorang nenek lantaran terjebak kobaran api di lantai gedung. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas berhasil memadamkan api yang menghanguskan sejumlah unit di rumah susun Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Saat menyisir gedung yang hangus terbakar, petugas menemukan sesosok jasad perempuan di lantai 4. Korban merupakan seorang lansia berusia 74 tahun, berjenis kelamin perempuan yang tewas akibat terjebak dalam kepungan api. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas di salah satu unit. Kami dapat di lapangan itu dari kebocoran gas. Nah, anggota saya pun pada saat melaksanakan penyerangan itu mencium bau gas, sehingga kami membongkar stasiun gas yang ada di sini, sentral gasnya kita tutup. Setelah itu pemadaman bisa diselesaikan. Sementara itu, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, gulungan kabel listrik yang semeraut di kota Tangerang, Banten terbakar dan warga panik khawatir api menyambar rumah mereka. Mana itu? Pak Abi. Gulungan kabel semrawut terbakar di Gang H. Isman, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Jumat malam. Api membesar hingga membuat panik warga sekitar. Petugas BPBD Kota Tangerang yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api. Petugas sempat kesulitan karena lokasi kebakaran kabel berada di dalam gang sempit. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari tumpukan gulungan kabel yang saling berhimpitan. Diduga korsleting kabel WiFi. Kesulitan tidak, cuma terkendala gang sempit. Jadi mobil pemadam tidak dapat masuk, jadi kita gelas selang begitu lumayan banyak. Api bisa dipadamkan petugas dalam waktu 1 jam. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau digerebek saat berselingkuh dengan istri dari anggota TNI di sebuah villa di Kabupaten Rejang, Lebong, Bengkulu. Penggerebekan dilakukan anggota TNI suami wanita tersebut bersama anggota Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau. Video amatir ini merekam detik-detik perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau dengan istri anggota Kodim 0406 Lubuk Linggau. Saat digerebek, oknum polisi berinisial J masih berseragam polisi lengkap, sementara pasangan wanitanya F sudah tanpa busana. Selain berstatus istri anggota TNI, F juga bekerja di salah satu bank plat merah. Pasangan ini digerebek di sebuah villa di kawasan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Mirisnya, penggerebekan dilakukan oleh suami F sendiri bersama rombongan anggota Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau dan anggota Kodim 0409 Curug. Kalau oknum terkaitnya sudah kita proses secara internal, yang bersangkutan juga sudah dinonaktifkan dari jabatannya dan secara saat ini dalam proses ya, kode etiknya. Oh, tapi memang benar itu anggota kita benar ya? Betul. Akibat ulah keduanya, Brigadir J dinonaktifkan dan menjadi pemeriksaan di Paminal Propam Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, kita beralih ke kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang masih jadi sorotan. Usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka, sosok wanita cantik juga disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur. 2 menjadi tersangka. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Made Yogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Ya, pemirsa, ibu kandung Misri Puspitasari terpukul mendengar anaknya terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri merupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia di tahun 2022 silam, hingga harus membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri Puspitasari, WNT asal Jambi, ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di mata sang ibunda, Misri dikenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 Kawah Kepemimpinan Pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anakku tidak terlibat. Tidak terlibat. Tapi ini nih, ibarat apa tuh, itulah kekuasaan. Kekuasaan orang berkaya, orang pejabat, memang kalah orang miskin dek. Orang miskin memang terzolimi. Inilah ibarat kalau kita Jambi itu, lempar batu, sembunyi tangan. Beliau ini tulang punggung keluarga, Bu. Tulang punggung keluarga, semua dari segi sekolah, makan, semua biaya pakai adik-adiknya sama termasuk saya. Ibunda Misri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons.
Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus selanjutnya, pemirsa. Seorang pemuda tertembak di bagian tangan saat polisi berupaya membubarkan tawuran di kawasan Jembatan Tugu Seinunang, Medan, Sumatera Utara. Tembakan diduga berasal dari senjata api polisi. Merasa menjadi korban peluru nyasar, warga Jembatan Tugu Seinunang, Pekan Labuhan Medan, Labuhan Kota Medan langsung mendatangi polisi. Mereka meminta pertanggungjawaban sekaligus protes kepada anggota polisi yang asal melepaskan tembakan. Pasalnya, peluru yang dilepaskan tersebut mengakibatkan seorang warga tertembak di bagian lengan. Sebagai bukti, korban juga membawa 2 selongsong peluru tajam yang ditemukan tak jauh dari lokasi tawuran. Insiden ini diduga terjadi saat petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tengah melakukan patroli gabungan antisipasi tawuran. Melihat adanya tawuran, petugas meletuskan beberapa kali tembakan hingga mengenai korban yang tengah mencari adiknya. Pelaku pasti belum diketahui siapa, ini masih dalam penyelidikan, tetapi saat ini kami bersama jajaran, Kevin dan kepolisian melakukan pengamanan wilayah sementara dengan menjaga titik-titik rawan yang ada supaya anak ini tidak keluar dari kampung. Usai kejadian, korban peluru nyasar telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bahtiar Jafar, Pekan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gegara utang piutang, sepasang kekasih muda terlibat baku hantam di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban remaja putri berusia 17 tahun luka lebam di bagian wajah. Gegara utang piutang, sepasang kekasih terlibat baku hantam di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat korban mendatangi pelaku dan langsung melontarkan kata-kata kasar sambil menagih utang sebesar 2,5 juta rupiah. Cekcok pun tak terhindarkan, korban sempat menampar pelaku beberapa kali. Pelaku yang berusia 21 tahun diamankan oleh unit Resmob Polsek Mamajang setelah menganiaya kekasihnya yang masih berusia 17 tahun. Emosi pelaku memuncak membalas dengan memukul perut korban, bahkan melemparkan ponsel ke arah wajah korban hingga menyebabkan lebam di bawah mata. Polisi juga mengungkap bahwa warga sempat nyaris menghakimi pelaku, namun berhasil dicegah berkat kesigapan petugas. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku jengkel karena korban terus-menerus menagih utang. Bahkan menurut polisi, kekerasan yang dilakukan pelaku bukan kali ini saja. Korban sudah kami limpahkan ke Polrestabes Makassar karena yang bersangkutan masih di bawah umur. Untuk motifnya, hasil kami interogasi, itu pelaku merasa risih karena selalu didatangi oleh korban atau pacarnya ini untuk diminta uang. Kasus ini kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jangan pernah lengah mengawasi buah hati Anda. Viral, pemirsa, balita berusia 2 tahun terjebak di dalam mobil di garasi rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Petugas damkar pun turun tangan untuk mengevakuasi balita tersebut. Viral, seorang balita berusia 2 tahun terjebak di dalam mobil di garasi rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Orang tua balita panik karena tidak memiliki kunci cadangan. Mereka kemudian meminta tolong petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi anaknya yang terjebak. Petugas yang datang menggunakan alat khusus dan berupaya keras untuk mengeluarkan bocah dari dalam mobil. Akhirnya rasa lega dan gembira menyelimuti kedua orang tua setelah petugas berhasil membuka pintu mobil dan mengevakuasi bocah dengan selamat. Terima kasih damkar, pelayanannya tepat, cepat dan praktis. Yeay, makasih Pak.
ngambil kunci, kemudian main-main ke dalam mobil, ya. Terus terkunci mobilnya, sehingga orang tuanya panik kan nggak punya kunci serban, nggak punya kunci cadangan. Antisipasi kalau mungkin khawatir kalau terlalu lama dalam mobil kan ada apa-apa ya. Petugas juga mengimbau kepada para orang tua agar selalu mengawasi putra-putrinya saat bermain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala diplomat muda Kemenlu hingga kini masih diselidiki. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews yang akan segera kembali. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best.